Pasar Badung yang terletak di Jalan Gajah Mada Denpasar, Bali terbakar. Akibat peristiwa tersebut, ribuan lapak dagang tidak bisa terselamatkan. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Denpasar sulit memadamkan api karena banyak barang dagangan yang terbuat dari kain dan kayu ukiran. Sejumlah pedagang di Pasar Badung Denpasar Senin sore tidak bisa menjajakan barang dagangannya karena gedung pasar berlantai 3 tersebut sejak pukul 18 waktu Indonesia Tengah terbakar. Asap kebakaran muncul dari sebuah kios di lantai 2 gedung. Pemadaman api sangat sulit dilakukan karena bahan kios dalam pasar didominasi oleh bahan kain dan bahan kayu ukiran. Sejumlah pedagang pasar di Pasar Badung menuturkan mereka tidak bisa berjualan karena lapak dagangan mereka ludes terbakar. Akibat peristiwa ini, kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Awalnya gimana, Pak? Saya nggak tahu, orang saya jualan di luar, mati lampu awalnya. Mati lampu, terus ada asap ke atas, semua noleh ke atas gitu. Apinya besar mulai jam berapa, Pak? Jam 6:30 udah besar apinya. Awal apinya kelihatan dari sebelah utara. Lantai 2, lantai 1? Lantai 2 yang detail, lantai 2, lantai 3. Informasinya penyebabnya apa, Pak? Nah, itu kurang tahu masalah penyebabnya. Kita kan juga kaget dadakan dengar Pasar Badung kebakar, panik. Udah kelihatan saya nyamper dari utara, udah kelihatan ngebul. Pemprov DKI Jakarta berencana mengembalikan kawasan Kalijodo ke fungsi awalnya sebagai ruang terbuka hijau. Pemprov DKI juga akan membangun ruang publik terbuka ramah anak atau RPTRA di kawasan Kalijodo. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengatakan dirinya sudah mempunyai konsep untuk pembangunan RPTRA di Kalijodo. Ahok menjelaskan RPTRA Kalijodo akan lebih besar dari semua RPTRA yang pernah dibangunnya. Ahok menjelaskan nantinya akan dibangun lapangan olahraga, taman, sarana bermain anak, dan musola di RPTRA Kalijodo. Dana yang digunakan untuk pembangunan RPTRA di Kalijodo bukan dari APBD DKI, melainkan menggunakan dana CSR. Ahok optimis RPTRA Kalijodo akan selesai dalam waktu 5 bulan. Oke, mirip-mirip RPTRA yang diperbesar. Ada lapangan olahraga, ada taman, ada rumahnya, ada WC yang baik. Tentu sebagian bisa ada musola. Jujur aja saya udah punya desainnya sebetulnya. Kita udah punya desainnya. Dan kalau tidak ada hambatan, saya harap Damai divonis hukuman 10 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Bali. Vonis terhadap Agus 2 tahun lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum sebesar 12 tahun penjara. Terpidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun. Dan pasal serta di hadapan terdakwa dengan didampingi penasehat hukum terdakwa. Dalam amar putusan Majelis Hakim terhadap terdakwa Agus Tai menguraikan fakta yang memberatkan, yaitu membiarkan tindakan kekerasan yang dilakukan Magrid. Agus Tai juga tidak melapor kepada aparat kepolisian pasca kematian Angelin, sehingga kasus hilangnya Angelin sempat meresahkan masyarakat. Menurut Majelis Hakim, Agus terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal primer 76C Undang-Undang Perlindungan Anak, serta pasal 181, turut serta lantaran membantu menguburkan Angelin di halaman rumah Magrid di Jalan Sedap Malam nomor 26 Sanur, Bali. Sementara itu, hal yang meringankan menurut Majelis Hakim adalah Agus Tai dianggap membantu mengungkap pelaku pembunuhan Angelin karena selama persidangan Magrid tidak pernah mau mengakui perbuatannya. Usai menyimak pembacaan vonis 10 tahun penjara, Agus Tai bersimpuh di depan kuasa hukumnya. Vonis Majelis Hakim ini 2 tahun lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum pada sidang pekan lalu, yaitu dengan tuntutan 12 tahun penjara. Kepada terdakwa yang diputuskan, para majelis hakim kasus kematian Angelin, kuasa hukum kedua terdakwa memutuskan untuk mengajukan banding. Kuasa hukum kedua terdakwa yakin kliennya bukanlah pihak yang bersalah dalam pembunuhan Angelin. Kami akan mempertimbangkan, karena di dalam putusan Margaret sama sekali disebutkan pelaku sendirian adalah Margaret, ya. Tidak ada sama sekali unsur membantu dari Agus
Ya, walaupun hukumannya memang 10 tahun jauh lebih ringan dari seumur hidup, namun kami kemungkinan besar akan mengajukan banding karena tidak ada sama sekali unsur perencanaan. Gini ya, jangan dipotong nih. Seyogyanya tanggapan ini saya berikan di dalam memori banding kami. Tapi karena masyarakat bertanya, tentu saya harus jawab. Ya, semua pertimbangan harusnya berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan. Menurut kami, ini semua petunjuk-petunjuk. Jadi tidak ada bukti telak yang mengatakan selain Agustai Hamdana. Cuman satu orang itu yang sudah mengaku membunuh. Kalau mau lebih detail silakan deh sama teman-teman. Jadi tetap banding Bang ya? Tentu, pasti kita banding. Karena menurut perasaan keadilan kita maupun fakta-fakta yang terungkap di persidangan, putusan ini tidak tepat. Pengadilan Negeri Denpasar Bali juga memvonis terdakwa Magrit Megawe dengan hukuman penjara seumur hidup. Magrit dinilai bersalah terlibat dalam pembunuhan anak angkatnya, Angelin. Pidana terhadap terdakwa Magrit Christina Megawe, oleh karena itu dengan pidana penjara selama seumur hidup. Oleh majelis hakim yang dipimpin Edward Haris Sinaga, terdakwa Magrit dinilai bersalah dan diyakini sebagai pelaku pembunuhan terhadap anak angkatnya, Angelin. Dalam amar putusan yang dibacakan majelis hakim, Magrit terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur pasal 340 KUHP, 338, dan juga Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Usai majelis hakim menjatuhkan vonis, terdakwa Magrit dan kuasa hukumnya menyatakan untuk banding. Sementara itu, terdakwa kasus pembunuhan Angelin lainnya, Agustai Handamai, oleh majelis hakim divonis 10 tahun penjara. Vonis tersebut 2 tahun lebih ringan daripada tuntutan jaksa selama 12 tahun penjara. 2015 yang amannya sebagai prioritas dan pemeriksaan perkara ini dengan mengajukan terdakwa saksi-saksi. Hamidah marah terhadap kuasa hukum Magrit, Hotma Sitompul. Kegeraman Hamidah dilontarkan usai persidangan putusan Magrit Megawe yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Udah tahu jelas pembunuh masih dibela. Amarah Hamidah meledak saat Hotma Sitompul menjawab pertanyaan awak wartawan yang bertanya terkait hasil vonis kliennya Magrit Megawe yang divonis penjara seumur hidup oleh majelis hakim. Hamidah tidak terima Magrit yang jelas-jelas bersalah masih tetap saja dibela. Sebelumnya, terdakwa Magrit Megawe divonis hukuman penjara seumur hidup oleh majelis hakim dalam sidang yang berlangsung Senin siang di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali. Pada awal kasus, Hamidah sempat menduga Magrit tega membunuh anaknya karena motif perebutan warisan. Warisan untuk Angelin diduga berupa aset yang tidak bergerak yang bisa diambil ketika Angelin berusia 18 tahun. Sebelum hukum, Magrit Megawe dan tim kuasa hukum Agustai Handamai berdebat di depan ruang sidang. Kuasa hukum Agustai yaitu Hotman Paris Hutapea menantang kuasa hukum Magrit Megawe, Hotma Sitompul, untuk bertaruh jam tangan Rolex senilai 1 miliar rupiah terkait pasal 340 yang akan dibuktikan di persidangan. Saya yakin-yakinnya Margaret akan seumur hidup karena 31 titik luka. 2 gentleman ini tidak akan bisa bantah. Ini, saya bantah. Tidak bisa. Otopsi sudah sangat jelas. Apa itu? Agustai waktu mengaku membunuh 31 titik luka. Waktu dia bilang Margaret, sekali banting 31 titik luka. Hakim bilang, emang sulap. Oke. Abang ini Sekarang pengen pesulap. Giliran gua sekarang. Mana ada sekali banting 31 luka? Tuhan mana itu? Catat itu. Catat ya. Tidak mungkin sekali banting 31. Benar. Makanya saya bilang bahwa proses penyiksaan terhadap Angelin sudah berhari-hari. Nah, tidak sesuai dengan ahli visum. Iya, visum bilang luka perimortem itu dialami korban sesaat sebelum meninggal. Oke, kalau itu saya jawab ya. Dibantah. Saya jawab ya. Saya jawab ya. Saya jawab ya. Harus forensik yang ngomong. Karena saya ngomong. Kalau ada kata-kata di visum kapan lukanya terjadi, ini Rolex saya 1M gua kasih sama dia. Buka sekarang visumnya.
Kan Berani nggak? nggak ngomong kan bilang. Kalau aku hadirkan video sidangnya gimana Bang? Video sidang nggak ada kaitan. Sudahlah kau buka aja dulu. Udah kalah kau. Sekarang gini. Kalau gini aja ya, daripada kita berdebat, kasih Rolex. Nggak, mana Rolex? Ada Rolex nggak? Kau kan yang menang. Iya, makanya aku tantang. Apa yang mau nggak? Kalau sampai Margaret, Kalau mau kasih aku deh. kalau sampai Margaret, Kasihlah. tidak kena 340 atau 338 lah. Dengar semua ya. Ya, dengar semua. Gimana? Tapi kalian juga harus tahu. Pengadilan Negeri Denpasar, Bali memvonis terdakwa dalam kasus pembunuhan Angelin, Margaret Megawe dengan hukuman penjara seumur hidup. Margaret dinilai bersalah terlibat dalam pembunuhan anak angkatnya, Angelin. Terhadap terdakwa Margaret Christina Megawe, oleh karena itu dengan pidana penjara selama seumur hidup. Oleh majelis hakim yang dipimpin oleh Edward Haris Sinaga, terdakwa Margaret dinilai bersalah dan diyakini sebagai pelaku pembunuhan terhadap anak angkatnya, Angelin. Dalam amar putusan yang dibacakan majelis hakim, Margaret terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur pasal 340 KUHP dan pasal 338 serta Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Usai majelis hakim menjatuhkan vonis, terdakwa Margaret dan kuasa hukumnya menyatakan banding. Sementara itu, terdakwa atas kasus pembunuhan Angelin lainnya, Agustai Handamai, oleh majelis hakim divonis 10 tahun penjara. Vonis tersebut 2 tahun lebih ringan daripada tuntutan jaksa selama 12 tahun penjara. Menjelang sidang putusan terdakwa kasus pembunuhan Angelin, tim kuasa hukum Margaret Megawe dan tim kuasa hukum Agustai Handamai berdebat di depan ruang sidang. Kuasa hukum Agustai Handamai, Hotman Paris Hutapea, menantang kuasa hukum Margaret Megawe, Hotman Sitompul, untuk bertaruh jam tangan Rolex senilai 1 miliar terkait pasal 340 yang akan dibuktikan di persidangan. Kata-kata di visum, kapan lukanya terjadi, ini Rolex saya 1M gua kasih sama dia. Buka sekarang visumnya. Kan Berani nggak? nggak ngomong kan bilang. Kalau aku hadirkan video sidangnya gimana Bang? Video sidang nggak ada kaitan. Sudahlah kau buka aja dulu. Udah kalah kau. Sekarang gini. Kalau gini aja ya, daripada kita berdebat, kasih Rolex. Nggak, mana Rolex? Ada Rolex nggak? Kau kan yang menang. Iya, makanya aku tantang. Apa yang mau nggak? Kalau sampai Margaret, Kalau mau kasih aku deh. kalau sampai Margaret, Kasihlah. tidak kena 340 atau 338 lah. Dengar semua ya. Ya, dengar semua. Gimana? Tapi kalian juga harus tahu. Kan mau kasih apa? Namanya taruhan harus timbang. Kita beralih ke informasi yang